Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, kemarin terakhir sampai ayat 217 ya. Sekarang 218. Udah kan kemarin Bapak Parmin selesai ya 218. Ya, surat Al-Baqarah ayat 218. Boleh Ustadz Ari dibaca, ini pendek, bisa 2 kali biar lebih hangat suasananya. Tadi udah baca ya di ini ya, imam ya, nggak apa-apa deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita murojaah biar ini lagi, biar mantap lagi. Saya yang baca ayatnya, nanti Bapak Ibu yang menerjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna, mengharapkan rahmatullah, wallahu ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Ini cuman sedikit ya, selesai deh ya. Ya. Jadi ayat 218 ini masih ada hubungannya dengan ayat 217 ya. Kalau ayat 217, yas'alunaka anis syahril haram ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram, fihi qitalin fih, yang di dalamnya berperang ya. Jadi ini kaitannya dengan Abdullah bin Jasi yang kemarin udah diceritakan ya, bahwa Abdullah bin Jasi berperang pada bulan Muharram, pada bulan haram ya. Nah, perang itu terbagi 2, ada perang syariah, ada perang guswah ya. Nah, kalau syariah ini adalah perang yang
tidak diikuti oleh nabi. Jadi nabi hanya memerintahkan. Kalau perang Ghuzwah nabi ikut, bahkan nabi yang memimpin perang itu namanya perang Ghuzwah. Nah ini perang syariah, dia nggak ikut, Rasulullah nggak ikut, ya hanya memerintahkan kepada Abdullah bin Jasi. Nah pada waktu itu Abdullah bin Jasi setelah pulang dari perang dia menanyakan apakah dalam perjuangannya ini mendapatkan pahala gitu. Sedangkan itu di bulan haram, ya, bulan yang dilarang. Maka Allah menjawab dengan ayat 218, ya. Jadi 218 ini merupakan berita gembira dan motivasi juga buat kita, ya. Kalau kita mau meraih kesuksesan atau mau meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, maka lakukanlah 3 poin ini yang ada di surat Al-Baqarah ayat 218 ini, ya. Kuncinya adalah tiga hal ini, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Maka dengan melakukan 3 hal ini kita bisa meraih kesuksesan atau kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, ya. Nah ini sebagai motivasi ini, ya, sebagai berita gembira buat kita, ya. Jawaban dari pertanyaan Abdullah bin Jahsy, ya. Baik, ya, kita bahas inna, sesungguhnya, ya. Kalau Allah udah mengatakan inna, sesungguhnya, berarti ini menegaskan, Allah menegaskan bahwa, ya, kalau kita mau sukses maka harus dilakukan beriman, berhijrah, dan berjihad, ya. Dan 3-tiganya harus dilakukan, enggak bisa salah satu tapi harus 3-tiganya. Maka Allah tegaskan inna, sesungguhnya, ya, kalau kita mau sukses maka harus melakukan ketiganya dengan iman, hijrah, dan berjihad. Alladzina, sungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau bicara masalah iman ini ada kaitannya dengan ilmu, ya. Kalau kita beriman, ya, atau percaya itu kalau kita tahu. Kalau kita belum tahu, ya, kita nggak bisa percaya. Misalnya ada satu berita, ya, kita belum tahu, nah, kita nggak akan percaya berita itu. Tapi kalau kita udah tahu maka kita akan percaya. Begitu juga kalau kita mau percaya adanya Allah, maka kita juga harus tahu ilmunya, ya. Ya, makanya kita harus mengetahui. Makanya orang, ya, semakin tinggi mempelajari ilmu ma'rifatullah, maka semakin tinggi kepercayaannya kepada Allah, gitu, ya. Jadi untuk kita bisa beriman atau percaya maka kita harus ada ilmunya. Nah ilmunya ini juga ada tingkatannya, ya. Tingkatannya yang pertama ilmu yakin, ya, yaitu dengan mendengar, ya. Jadi misalkan kita belum pernah nih ke Mekah, terus mendengar dari orang-orang bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, ya, kubahnya hitam, gitu. Nah kita mendapatkan ilmu yakin, artinya ilmu dari mendengar, gitu, ya. Seperti kita nih mendengarkan dari ustadz, ya, kajian Al-Quran, itu termasuk ilmu yakin, ya. Jadi tingkatnya yang pertama adalah ilmu yakin, kita mendapatkan ilmu dari mendengar. Lalu yang kedua ainul yakin, ya, dari melihat. Nah setelah kita mendengar bahwa di Mekah ada Ka'bah, kita pergi deh tuh umroh ke sana atau haji, ternyata dilihat benar ada Ka'bah di sana. Nah itu dinamakan ainul yakin, ya, kita melihat langsung. Yang ketiga hakul yakin, ya. Kita benar-benar hakul yakin itu mendengar, melihat, dan merasakan. Setelah sampai di Mekah, kita udah melihat Ka'bah, kita pegang tuh, kita rasakan, wah benar Ka'bah nih ada, ya. Ini bukti, benar-benar yakin gitu bahwa Ka'bah itu ada. Ya itu nanti kalau ainul yakin dan hakul yakin itu nanti di akhirat kita bisa
melihat gitu, wah ternyata benar hari kiamat ada. Kalau sekarang masih ilmu yakin ya, kita baru ilmunya dari mendengarkan dari para ustadz kiai dari Rasulullah ya. Nanti ainul yakin kita akan melihat benar ternyata hari kebangkitan itu ada. Nah setelah ada terus dia merasakan baru dia hakul yakin benar loh ternyata ada. Dan kalau yang di surga rasanya nikmat, kalau yang di neraka rasanya tersiksa gitu. Nah jadi ilmu itu ada tingkatan, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin ya. Nah setelah kita tahu ilmunya maka kita percaya dengan adanya Allah ya. Nah, apalagi tadi disampaikan kalau orang yang benar-benar bagus dalam mempelajari ma'rifatullah maka dia makin tinggi kepercayaan kepada Allah. Nah setelah dia percaya kepada Allah maka kita harus totalitas dalam beriman ya. Nah dalam totalitas ini ada 3 komponen ya. Kalau tadi ilmu ada 3, ini juga totalitas ada 3 komponen, yaitu komponen yang pertama dengan hati ya, atau dengan batin. Yang kedua komponennya dengan akal ya, yang diucapkan dengan lisan. Yang ketiga komponen dengan anggota badan ya. Nah jadi apa tadi komponen yang pertama dengan batin, dengan hati. Kita meyakini bahwa Allah ini ada, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan ya, dan membenarkan bahwa Allah ini memang maha kuasa, maha perkasa. Itu meyakini dengan batin. Lalu diucapkan dengan lisan ya. Misalkan kalau kita mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah dengan mengucap innalillahi. Kalau kita mengharapkan sesuatu dengan berdoa kepada Allah, nah itu diucapkan. Nah diucapkan ini juga perlu akal tadi kan, dengan hati, dengan akal, dan dengan anggota badan ya. Artinya ketika kita mengucapkan itu, sebelum diucapkan kita berpikir dulu ya, apa yang akan kita ucapkan, kita pikirkan dulu. Seperti saya ketika saya mau menyampaikan di sini, tentu saya pikirkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Ya, artinya kita menggunakan akal untuk mengucapkan atau lisan gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu kita juga harus dipikirkan dulu supaya apa, sinkron antara yang dipikirkan dengan yang disampaikan atau yang diucapkan ya. Nah, itu dengan lisan ya, kita ucapkan dengan pikiran, akal. Nah, terus yang ketiga dengan anggota badan ya. Jadi kita lakukan bukan hanya percaya Allah Maha Kuasa dan kita ucapkan, tapi kita juga lakukan ya, dengan anggota badan, misalnya dengan melakukan sholat, puasa ya. Nah itu dengan totalitas. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi dia nggak sholat ya, jangan dibilang beriman. Jadi harus juga anggota badan, ketiganya harus totalitas itu, antara hati, batin, terus akal dan anggota badan itu harus totalitas. Dia sholat tapi nggak percaya dengan Allah, itu juga nggak bisa ya. Atau ucapannya meyakini kayak orang-orang munafik ya, saya beriman saya ini gitu, tapi nggak sholat, itu juga nggak. Jadi harus totalitas kalau kita beriman, ketiganya gitu ya. Ya, yang selanjutnya tadi dengan iman ya. Sekarang yang kedua yaitu walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah ya. Tapi kita lihat dulu ya, itu di kata beriman amanu ya, itu ada waw dan alif di belakangnya. Terus hajaru itu juga ada waw dan alif.
Terus jahadu juga ada waw dan halib ya. Itu artinya bentuk jamak ya. Bentuk jamak ini menandakan bahwa kita harus bersama-sama ya dalam beriman dan harus secara ukhuwah. Karena kalau kita beriman ya, sendiri itu nggak kuat, tapi kalau kita berjamaah bersama-sama maka kita akan punya kekuatan. Begitu juga kalau kita berhijrah ya, itu kalau bersama-sama kita lebih kuat ya. Karena sesuatu yang berat kalau dilakukan bersama-sama itu akan lebih ringan gitu. Apalagi berjihad ya, berjihad nggak bisa kita sendiri, nggak kuat, lemah, maka kita harus bersama-sama. Makanya ini bentuk jamak ya, bahwa kita beriman, berhijrah dan berjihad itu harus dilakukan secara ukhuwah atau bersama-sama. Bahkan Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan bersama-sama merapatkan barisannya ya, kayak seperti sholat berjamaah Allah lebih suka daripada sholat sendiri ya. Nah ini menandakan kalau kita mau beriman, mau berhijrah atau berjihad maka lakukanlah dengan bersama-sama, itu jadi lebih kuat ya. Seperti satu bangunan aja yang kokoh itu kan kalau dia disatukan, kayak masjid ini kan kokoh nih karena materialnya saling menyatu, antara besi, pasir, semen, batu itu menyatu. Coba kalau masing-masing terpisah ya, besi sendiri, pasir sendiri, semen sendiri, batu sendiri, nggak ada kekuatan, betul gak? Ya. Nah ini juga seperti itu, biar kita ada kekuatan maka diperlukan bersama-sama dalam beriman, berhijrah dan berjihad ya. Makanya Allah gunakan pakai waw dan alif, artinya jamak, bentuk jamak ini. Mereka yang beriman, mereka yang berhijrah dan mereka yang berjihad. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah ya. Di sini ada waw ya. Waw ini waw atop, artinya dan ya. Artinya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan gitu. Beda waw dengan au. Au artinya atau pilihan. Kalau waw artinya ini satu paket antara iman, hijrah dan jihad itu harus menjadi satu. Ya, misalkan saya dan kamu, nah itu satu paket. Tapi kalau au itu pilihan. Ini yang pergi saya atau kamu, nah itu pilihan ya. Nah kalau ini satu paket, artinya apa? Kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidak melakukan hijrah dan jihad. Begitu juga sebaliknya, kita tidak dikatakan berhijrah atau berjihad kalau kita tidak beriman. Nah ini harus satu paket. Jadi ketiganya harus dilakukan. Kalau salah satu nggak dilakukan maka kita tidak bisa disebut beriman atau tidak bisa disebut berhijrah atau berjihad. Ya. Nah itu penggunaan waw artinya satu paket antara iman, hijrah dan jihad. Nah, saya dan kamu berarti itu satu paket, bareng-bareng ke sana misalnya. Waladzina hajaru ya, jadi hijrah itu artinya berpindah ya. Berpindah dari ini berpindah bisa ada dua nih ya, hijrah bisa hijrah makani yaitu hijrah tempat, bisa juga hijrah akidi atau syar'i ya. Hijrah akidi atau syar'i itu hijrah akidah atau syariah, yaitu hijrah perilaku, hijrah akhlak ya, yang sering didengung-dengungkan sama ulama. Kita harus ada perubahan akhlak, perubahan akidah itu. Kedua-duanya penting ya, hijrah makani, hijrah tempat dan hijrah akidah atau syariah. Nah, tapi paling minimal kita juga harus melakukan hijrah syariah atau hijrah akidah ya. Nah, hijrah makani ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ya, itu 3 kali Rasulullah hijrah. Dari Mekah Rasulullah ke Taif ya. Nah itu kurang lebih 80 km ya, dari Mekah ke Taif, dan
penerimaannya kurang baik, maka Rasulullah hijrah ke Habasyah atau Habsyah, ya itu di Ethiopia, dan di situ juga kurang mendukung ya untuk keimanannya, ya maka Rasulullah hijrah ke Yatsrib yang sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Nah, kenapa Rasulullah hijrah? Ya, karena udah nggak mendukung tempatnya untuk kesuksesan atau kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Rasulullah pindah, dan dia menganggap bahwa tempat yang baru itu lebih mendukung untuk mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Makanya kita juga kalau dalam hal tertentu boleh kita hijrah, ya hijrah makan, hijrah tempat, misalnya tempat di rumah kita ini sering banjir gitu sehingga merusak barang-barang gitu. Ya kalau sini mah enggak ya, bebas banjir ya. Sana di sana tuh. Ya, nah itu boleh kita pindah, atau misalkan tempatnya rumah di daerahnya banyak preman yang ngeganggu, sedangkan kepala lingkungannya nggak bisa menjamin keamanannya. Nah itu boleh juga kita pindah. Kak begal ya. Atau misalkan ini untuk beriman kayaknya susah nih di tempat sini gitu ya, kayak Rasulullah kan karena udah susah untuk beribadah ya, atau untuk mendidik anak supaya jadi anak yang beriman susah, lingkungannya nggak bagus, maka itu boleh kita hijrah gitu. Jadi dalam hal tertentu kita juga harus hijrah ya, kalau suasananya udah nggak mendukung untuk kesuksesan atau kebahagiaan kita dunia dan akhirat, maka kita boleh melakukan hijrah gitu. Nah itu hijrah makani ya. Nah hijrah syariah atau hijrah akidah itu juga perlu ya, seperti hijrah pemahaman, hijrah akidah, hijrah apa lagi ya? Hijrah keyakinan, hijrah akhlak, hijrah gaya hidup, ya itu juga perlu itu kita hijrah ya. Misalkan orang yang tadinya enggak Islam terus hijrah jadi masuk Islam, nah itu mualaf, sekarang lagi tren ya. Katanya si siapa tuh yang sering podcast, si Dr. Richard Lee mau masuk Islam, dia sering nanya-nanya. Nah itu hijrah keyakinan gitu. Atau ada juga yang ini dia ngaku Islam tapi dia masih sering ke dukun atau ke paranormal. Nah dia hijrah, sekarang udah enggak lagi ke dukun, sekarang ke kiai. Nah itu hijrah. Atau dia sering ke kiai tapi cuman minta doa supaya diberi kesuksesan dunia. Nah sekarang dia hijrah ke kiai untuk menuntut ilmu. Nah itu juga hijrah gitu. Hijrah keyakinan, hijrah pemahaman, hijrah gaya hidup gitu ya. Misalkan dulu sholatnya sering munfarid atau sendiri, sekarang udah jamaah di masjid. Nah itu termasuk hijrah itu ya. Itu namanya hijrah akidah atau hijrah syariah ya. Dulu alergi sama kajian, gak suka nyari ilmu, sekarang seneng kalau ada kajian. Nah itu hijrah mencari ilmu ya. Terus dulu nggak berjilbab ya, sekarang udah pakai jilbab ya. Jadi jilbabnya bukan karena menutupin uban ya Bu, tapi karena Allah gitu, karena memang diwajibkan gitu. Nah, ada teman saya malas nyemir rambut jadi udah pakai jilbab aja. Nah ini enggak, hijrahnya benar-benar karena Allah lillahi ta'ala gitu ya. Nah, dulu suka berkoalisi atau bersahabat dengan orang yang enggak baik, sekarang hijrah berkoalisi dengan atau bersahabat dengan orang-orang yang baik. Nah itu termasuk hijrah gitu ya. Nah itu hijrah syariah ya atau akidah untuk untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat.
Jadi hijrah ada dua, hijrah makani dan hijrah akidah atau hijrah syariah ya. Yang ketiga yaitu dengan jihad ya. Jadi jihad itu artinya apa sih? Jihadu fisabilillah. Artinya bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh bekerja keras. Kalau secara lengkapnya berjihad artinya mengerahkan potensi, daya dan upaya untuk meraih keridhaan Allah. Nah, itu berjihad. Artinya bersungguh-sungguh dengan penuh semangat dan kerja keras untuk meraih keridhaan Allah, itu berjihad. Lalu bagaimana caranya berjihad? Ya. Jadi tergantung, kita lihat situasi, kondisi, rintangan, tantangan dan hambatan yang dihadapi ya. Jadi jihad itu kita lihat situasi dan kondisinya, rintangan dan tantangan serta hambatan yang kita hadapi. Misalkan ketika orang-orang kafir memerangi kita dengan senjata, maka kita harus lawan orang-orang kafir ini dengan senjata juga gitu ya. Jadi kita sungguh-sungguh berjihad melawan orang kafir dengan senjata karena mereka pakai senjata gitu. Jangan dia memerangi orang-orang kafir, memerangi kita dengan senjata, kita dengan membaca Al-Quran. Nggak nyambung ya. Meskipun itu ayat Allah, tapi tetap kita harus sinkron. Ketika dia dengan senjata memerangi kita, maka kita harus lawan dengan senjata. Misalkan orang-orang kafir memerangi kita dengan pemikiran, misalnya perang urat saraf, perang konsep, perang metode, perang gagasan, maka kita harus lawan dengan pemikiran juga gitu ya. Atau misalkan mereka memerangi dengan apa ya pokoknya harus sesuai kita hadapi ya. Jangan kita nggak nyambung kayak seperti tadi perang kita lawan dengan baca Quran, itu nggak nyambung ya. Atau bisa juga berjihad ini kita sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga, itu juga berjihad. Atau seorang istri ya itu melahirkan, itu kan juga perlu perjuangan yang keras, benar enggak? Atau orang yang sakit untuk kesembuhan itu juga perlu berjuang dengan keras gitu. Nah, itu juga berjihad ya. Ya, ini jihad ini juga bisa terbagi menjadi dua ya. Jadi jihad yang pertama adalah jihad internal, yang kedua jihad eksternal ya. Jihad internal itu yaitu mengerahkan segala daya dan upaya untuk melawan diri kita ya. Itu yang dinamakan jihadun nafs ya. Melawan hawa nafsu, melawan diri kita ya. Yaitu melawan dari kebodohan ya, melawan dari kemalasan, melawan dari pesimis, melawan dari keterpurukan ya. Kadang kita suka malas nih, sholat subuh aduh masih tanggung ngantuk, kita lawan. Aduh mau ngaji ini gerimis lagi, nah, kita lawan. Nah, itu melawan dari kemalasan, lawan dari kebodohan ya. Kita ngaji ini ya biar dapat ini nih, biar dapat ilmu, maka kita lawan itu kebodohan. Nah, itu seperti itu. Karena sifat-sifat negatif ini adalah sifat setan, makanya harus kita lawan hal-hal yang negatif itu ya. Nah, yang kedua jihad eksternal ya. Eksternal itu dari luar ya. Nah, tapi berjihad ya itu juga motifnya harus karena fisabilillah, karena Allah. Jadi orientasi dari berjihad itu karena Allah ya. Nah, bagi orang yang melakukan tiga hal ini ya, beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, selanjutnya di ayat di kalimat berikutnya,
ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi dengan kita beriman, berhijrah dan berjihad, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah itu perlu dijemput. Rahmat Allah itu perlu diketuk. Dengan apa? Dengan beriman, berhijrah dan berjihad, ya. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita harus jemput. Rasulullah mengatakan bahwa kalau seseorang itu masuk surga karena rahmat dari Allah, ya. Jadi kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, maka kita mengharapkan rahmat dari Allah. Karena orang yang masuk surga kata Rasulullah itu karena rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu syaratnya untuk mendapatkannya yaitu dengan beriman, berhijrah dan berjihad. Allah mengatakan dengan beriman, berhijrah dan berjihad, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Makanya kalau kita mau bahagia, maka kita harus beriman, berhijrah dan berjihad, ya. Diulang-ulang terus nih, beriman, berhijrah, berjihad, ya, karena ya kaitannya dengan untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi di sini ada kata yarju, mengharapkan, ya, dari kata roja. Roja artinya mengharapkan dengan doa dan ikhtiar atau usaha. Beda dengan tamini. Tamini itu artinya ngimpi, angan-angan, ya. Jadi kalau ada orang sakit tapi dia nggak berjuang untuk sembuh, itu namanya tamini atau mimpi. Orang miskin tapi nggak mau bekerja keras, ya, itu namanya mimpi. Orang lapar tapi nggak mau makan, gimana bisa kenyang gitu, itu namanya tamini, mimpi, ya. Maka beda roja dengan tamini. Maka untuk mendapatkan atau berjihad, yaitu harus dengan berjihad, berhijrah dan beriman. Itu kalau cuman mimpi doang, ingin doang, pengen doang, ya nggak akan tercapai. Pengen punya ini tapi nggak ada action, pengen beli ini, ya, tapi nggak ada action. Pengen pergi ke luar negeri tapi nggak ada action, nah itu mimpi namanya. Nah, itu harus ada actionnya, yaitu dengan beriman, berhijrah dan berjihad. Berjihad kan tadi udah sungguh-sungguh gitu, ya. Jadi untuk meraih dunia dan akhirat, yaitu dengan iman, hijrah dan jihad. Jadi kalau misalkan ada orang pengen cerdas tapi dia nggak melakukan faktor-faktor yang mendukung untuk kecerdasan, maka itu disebut angan-angan atau mimpi, ya. Atau misal orang pengen umroh tapi nggak melakukan action, nabung kayak apa gitu. Nah itu seperti itu, namanya tamini, cuman angan-angan, ya. Nah menurut Syekh Utsaimin, orang yang berharap mendapatkan ridho Allah dan terhindar dari siksa neraka, maka dia harus melakukan yaitu iman, hijrah dan jihad. Itu menurut Syekh Utsaimin. Lalu selanjutnya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Di sini ghafur artinya Allah mengampuni dalam jumlah yang besar, meskipun dia dosanya udah besar, ya, udah membunuh berapa orang, ya. Tapi Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Beda dengan Al-Ghafar. Al-Ghafar itu artinya banyak, berulang kali, ya. Meskipun dia udah melakukan dosa berkali-kali, Allah Maha Mengampuni. Itu namanya Al-Ghafar, ya. Allah kan ada sifat Al-Ghafur, ada sifat Al-Ghafar, mengampuni dosa yang besar
atau mengampuni dosa yang udah berkali-kali, udah berbuat dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, Allah tetap ampunin. Kalau kita kan udah berbuat salah, terus dia minta maaf, bersalah lagi, minta maaf, salah lagi, yang ketiga kali wah udah nggak ada ampun, ada batasnya kita. Tiada maaf udah 3 kali nih gitu. Tapi Allah biarpun berkali-kali itu Allah masih ampuni. Itulah Allah yang mempunyai sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun. Terus kalau kita dosanya besar, udah besar sekali dosanya, udah membunuh banyak 100 orang misalnya, Allah Maha Pengampun, itu namanya Al-Ghafur ya. Allah punya sifat Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Lalu Allah juga Ar-Rahim ya, yang Maha Penyayang. Ini artinya Allah ini menyayangi hambanya meskipun ya dia tidak melakukan atau mengabaikan apa yang faktor-faktor yang telah menjadi ketetapannya. Misalnya dia nggak tahu ya untuk masuk surga itu harus beriman, berhijrah, berjihad. Nah dia nggak melakukannya, dia mengabaikannya, itu masih dimaafkan kalau dia nggak tahu. Artinya Allah Maha Penyayang gitu. Tapi kalau dia udah tahu nggak melakukannya, nah itu beda lagi. Paling nggak dia nggak dapat kebahagiaan dan kesuksesan kalau dia nggak melakukan iman, hijrah dan jihad ya. Nah menurut ulama ya, para ulama ini kita tahu bahwa faktor kesuksesan dan kebahagiaan di dunia itu adalah iman, hijrah dan jihad. Tapi itu janganlah dijadikan wasilah ya, karena maksudnya iman, hijrah dan jihad itu sebagai wasilah atau faktor untuk mencapai kebahagiaan, tapi jangan dijadikan Tuhannya wah gitu. Maksudnya apa ya? Jadi jangan dianggap dengan kita beriman, berhijrah dan berjihad itu kita udah pasti gitu. Artinya bahwa kita mendapatkan kebahagiaan itu bukan hanya dari iman, hijrah dan jihad, tapi kita mendapatkannya karena taufik dari Allah ya, ini kata ulama ya. Jadi kita punya kehendak, keinginan ya, kita punya keinginan, kita punya kemampuan ya, tapi Allah punya kehendak. Nah ketika Allah mempunyai kehendak, maka kita harus barengi dengan keinginan dan kemampuan gitu. Jadi jangan kita berpatokan kepada wasilah. Kalau kita mau sukses dan bahagia, maka kita harus beriman, berhijrah, dan tapi kita juga harus meyakini bahwa itu semua taufik dari Allah ya. Kalau Allah nggak memberi taufik ya belum tentu. Bisa jadi dia melakukan iman, hijrah dan jihad bukan karena Allah, karena pengen dilihat sama orang ya. Jadi yang intinya adalah taufik dari Allah. Begitu juga sebaliknya ya. Jangan kita mengharapkan taufik dari Allah ya tanpa beriman, berhijrah dan berjihad ya. Mengharapkan taufik dari Allah, misalkan gini nih, kita sakit ya, terus udahlah kita mah gimana Allah aja gitu. Nah itu nggak bisa. Atau kita hidupnya susah, miskin, nggak punya uang, gimana Allah aja lah. Itu mengharapkan taufik dari Allah, itu nggak bisa. Tetap kita harus beriman, berjihad dan berhijrah. Kalau kita misalkan nanti gimana nanti aja lah, itu mah atas kehendak Allah, kita nggak berusaha ya nggak akan bisa ya. Itu namanya tamini lagi ya, sama aja kita bermimpi ya. Jadi harus bersamaan antara taufik dan wasilah gitu ya. Jadi ketika kita mengharapkan surga, maka kita juga harus berdoa dan usaha. Nah itulah secara bersamaan seperti itu ya. Nih waktunya masih banyak ya. Tanya jawab aja ya. Ya udah boleh, silakan yang mau tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Waalaikumsalam. mengenai itu tadi Bapak mengatakan bahwa kalau kita ingin sesuatu kebaikan tapi nggak berusaha, itu juga seperti mimpi. Amini. Nah, terus gimana kalau kita sudah punya niat, punya kemampuan, tapi tempat yang kita itu menolak? Gitu. Hijrah. Dari sejak tempat lain, orang lain nggak punya biaya. Kira-kira gimana tuanya? Seperti contohnya, itu saya alami sendiri Pak. Oh gitu. Saya itu kan nggak digetol jualan Pak. Iya. Tapi yang tempat jualan murah, jangan jualan di sini tempat lain aja. Padahal dia itu di lingkungan kita sendiri Pak. Kita mau minta tolong aja nggak bisa, mau jualan ditolak, dan terus kira-kira gimana Pak ini? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita udah sampaikan ya, ada apa tadi yang akal salah satunya lisan ya. Kita gunakan itu untuk kita melakukan sesuatu. Tadi udah niat, udah usaha, udah, tapi ternyata nggak mendukung tempatnya. Itu adalah faktor X ya. Nah itu kita bisa gunakan cara lain ya. Ini satu contoh ketika online udah rame ya, akhirnya banyak supermarket yang tutup. Nah, ya kan, karena persaingan udah berat gitu. Orang sekarang di rumah pesen udah tinggal ini. Ya, bahkan toko-toko di Tanah Abang sekarang juga udah mulai sepi karena orang dengan lihat TikTok bisa beli baju ya, bisa dicoba, bahkan bisa dipulangin kalau nggak cocok gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terus harga bisa ngebandingin yang murah, yang mahal. Nah itu ya, kalau kita nggak bisa mengikuti ya kita kalah gitu. Nah makanya kita diberi akal supaya kita bisa menghadapi seperti itu gitu ya. Kayak seperti binatang melata aja diberi rezeki oleh Allah. Burung dalam keadaan lapar pergi pagi pulang petang, apalagi kita manusia. Artinya apa? Kita gunakan exhaustive itu artinya apa? Semaksimal mungkin kemampuan kita gitu ya, bahwa kita bisa melakukan itu dengan apa? Melalui ilmu. Sekali lagi ilmu ya. Sekarang gini Pak ya, kita bisa usaha tanpa modal. Kalau orang yang nggak tahu ilmu gimana bisa? Sekarang kan apa-apa harus sewa tempat, harus punya modal, harus barang. Modal sekarang berpikir lagi harus ke bank. Nah, itu riba akhirnya. Padahal kalau kita ada ilmunya bisa kita usaha tanpa modal. Misalkan nih satu contoh ya. Di sini banyak laundry. Nih, saya jadi cerita usaha nih, bisnis nih. Kebetulan saya orang pengusaha deh ya. Ya. Misalkan di sini banyak laundry ya. Nah, kita bisa kerjasama. Laundry berapa per kilo? 6.000. Ya, saya bantu boleh gak saya pasarin misal gitu. Saya minta harga turunin boleh gak 5.000. Oh nggak bisa, ini udah net gitu. Ya udah gini, saya bisa gak minjem timbangannya aja, timbangan kan murah gitu. Nanti saya pasarkan. Nah, udah oke, kasih pinjam. Nah kita buat deh brosur laundry kinclong, bersih, cepat gitu, siap antar jemput. Kita buat brosur yang banyak, kita copy, kita sebar di Perumahan Harapan Jaya, Bulak Macan, SBS ya kan, sebar. Jangan lupa nomor telepon kita ya. Nah kita naikin 1.000 dari 6.000 jadi 7.000, tapi kita antar jemput dengan jasa kita, tenaga kita. Ini misal Santoya. Nah terus ada yang telepon, Pak saya mau nyuci nih gitu, diambil, kita ambil, kita timbang. Itu misalkan satu rumah 5 kilo aja udah 5.000. Kalau sehari 5 rumah aja ya kan udah berapa, atau 10 rumah udah berapa, 50.000 ya misalkan. Itu sehari 50.000 tanpa modal ya. Kita cuman bawa bawa ke laundry, nanti
udah selesai kita antar. Itu tanpa modal bisa seperti itu Pak. Ya, ini satu contoh. Nah, ini terus terang aja, ini saya usaha properti itu nggak pakai modal. Ntar bingung caranya gimana itu. Pernah saya usaha burger tanpa modal. Ya, jadi ketika ya saya mau jualan burger waktu itu ada jual etalase bekas. Saya tanya nih etalase mau dijual berapa? 400.000. Saya tawar 500.000 boleh gak? Dia bilang ya boleh lah, orang 400 jadi 500 ya kan. Ya namanya kan cara ya kan, kita kasih win dulu ya kan. Nah ketika dia udah deal, oke deal ya, tapi saya minta syaratnya dicicil 5 kali boleh gak? Wah itu mah sama aja utang kata dia gitu. Ya saya bilang ya kan udah saya lebihin, ini kalau boleh saya bilang gitu ya kan. Ini udah berapa bulan di sini, kehujanan kepanasan gak laku-laku, daripada hancur nih. Kalau nggak percaya nih KTP saya nih, alamat saya bilang gitu. Yaudah boleh tarik dah gitu. Nah tanpa modal bisa gak Pak? Artinya kita berusaha. Kalau misalkan di tempat ini nggak bisa, kita cari tempat yang lain yang lebih berpotensi ya. Saya juga gitu, ketika saya jualan ya, buka usaha itu kan sewa tempat mahal ya. Nah ini saya buka rahasianya nih ya. Saya buka kue basah gitu ya, sewa tempat kan mahal. Yang saya lakukan apa? Saya ajak kerjasama atau saya tanya, ini sewa sebulan berapa? 24 juta. Saya bilang, oh berarti 2 juta per bulan. Ya udah saya setuju gitu, 24 juta. Gimana kalau seandainya saya bayar sebulan dulu, saya lebihin 200.000, 2.200.000 gitu. Kan belum tentu kalau deposito juga 24 juta 200.000 nggak nyampe gitu ya. Nah ini saya lebihin 200.000, insya Allah bulan depan ya kalau rame saya bayar 24 juta. Itu fungsinya apa? Untuk mengukur ya. Kalau misalkan nggak rame, kita bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau kita udah masuk uang 24 juta, ternyata keadaannya nggak rame, ya sepi, ya itu uang nggak bisa kembali. Yang ada nanti kita jadi beban. Belum nanti biaya operasional, biaya sewa tempat nggak bisa kembali, bayar karyawan, bayar listrik harus berjalan terus. Kalau nggak dipakai sayang udah keluar. Nah itu seperti itu, ya. Jadi kita beri win dulu, baru kita mendapatkan. Ini jadi cerita bisnis nih, ya. Nah itu seperti itu. Ketika kita mau maju, Pak Arif misalkan mau tempat ini bisa digunakan, beri win dulu orang lain. Ya, saya ketika menjual burger itu saya beri win. Itu yang beli antri kayak ATM gitu, ya. Jadi beli burger 12.000, satunya 6.000, dapat gratis jam tangan harganya 15.000. Untung apa enggak itu? Beli 12.000 dapat jam tangan 15.000. Kalau secara logika kan orang pasti wah sayang banget kalau nggak dibeli ini, rugi banget. 12.000 dapat jam tangan. Jam tangannya 15.000. Jam tangannya benar. Itu yang di toko Naga, saya kan jual di toko Naga. Itu saya kasih struknya 15.000, jamnya sama persis gitu. Nah, itu saya lakukan seperti itu, Win. Apakah saya rugi? Enggak, karena ada ilmunya. Jadi burger itu saya buka rahasianya nih, biar nanti terbuka jadi wirausaha semua nih. Ya, burger itu modalnya cuma 2.500 ya. Dulu ya, beli roti, daging burger, saus, mayones, daun selada segala macam. Ya, itu 2,5 saya jual 4.500, saya udah untung 80%. Nah, saya naikin dari 4,5 menjadi 6.000. Jadi 1.500 saya ambil 3.000 ya. Nah dari 3.000 itu saya beliin jam tangan dalam jumlah grosir itu di Senen ya. Itu modalnya 3.000 tapi orang-orang jual 15.000. Jadi jam tangan saya nggak ngambil untung gitu ya. Nah itu penjualannya luar biasa, orang bahkan sampai dia pengen gitu ya, anaknya kan itu saya kerjasama sama itu toko Naga dapat voucher gitu ya. Jadi saya mau ngasih ini nih keuntungan buat Naga. Jadi setiap orang yang
belanja di Naga, saya kasih voucher dapat gratis jam tangan. Nah vouchernya itu adalah gratis jam tangan, saya tulis gede, gratis jam tangan setiap pembelian 2 burger. Nah seperti itu. Nah nanti karyawan nih kasirnya ketika tercapai masing-masing 5.000 ke saya, 5.000 voucher, saya kasih semua jam tangan yang bagus-bagus gitu. Dulu jam tangan monol namanya. Ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita gunakan, beri dulu win. Jangan kita minta win. Kebanyakan orang usaha tuh win dulu kita, baru orang ya. Tapi orang beri win dulu ya. Ketika saya beli etalase saya kasih win dulu, baru saya minta syaratnya. Ketika saya menjual juga saya kasih win dulu, saya kasih jam tangan. Nah ini juga properti, saya kasih win dulu baru saya dapat win. Nah seperti itu ya Pak. Jadi ini satu solusi ya, kasih dulu win. Jangan kita ini orang kita pada di sini kasih win, apa keuntungannya dia? Ya misalnya kasih madu odeng. Ya ada gunanya lagi, itu cukup ya. Ini saya orang bisnis jadi saya bisa cerita bisnis. Ini luar biasa nih, baca hati jadi bisnis, baca hati gitu ya. Sekarang saya mau nanya, tadi wajah itu sudah ditanya yang haji hijrah. Ini juga sekarang ini banyak yang potensi ada orang berpindah itu bukan karena sesuatu agama, tapi karena di kampung nggak ada pekerjaan, dia hijrah ke kota yang itu. Makanya banyak di kota-kota itu banyak masjid muhajirin ya. Artinya maksudnya apakah di konteks di ayat ini hal-hal seperti itu bisa artinya ini konteks ayat ini apakah hanya saat itu, apa memang sekarang bisa dipraktikkan kita dalam satu komunitas, di situ banyak manusia suka pindah, apakah juga mendapatkan hal apa Mas bisa dalam konteks ayat ini? Terima kasih. Ya baik. Jadi kalau niat kita hijrah itu karena Allah ya. Misalkan di sini udah susah untuk beriman karena guru-gurunya terbatas, ya, masih ortodok gitu. Kita mau belajar yang lebih tinggi lagi, berhijrah gitu. Kalau rezeki mah insya Allah di mana aja bisa dapat ya. Nah, itu maka disebut hijrah fisabilillah ya. Karena niatnya karena mendapatkan keridhaan Allah ya. Nah itu seperti itu. Hijrah kita tujuannya adalah untuk kenyamanan dan ketenangan kita dalam beribadah, dalam mengharapkan ridho Allah. Nah itu disebut hijrah fisabilillah. Seperti itu Pak. Ya, misalkan banjir terus, nah itu kan kita nggak nyaman, mau ke masjid juga nggak bisa, ribet ya kan. Nah udah cari tempat gitu. Atau banyak preman mengganggu gitu kan. Nah itu nggak nyaman kita. Nah itu boleh hijrah. Ya seperti dari kampung ke desa. Ya, tapi kalau niatnya karena pendapatan di sana susah, pengen lebih maju lagi, ya itu harus diniatkan karena Allah ya, insya Allah ya, itu juga ada keberkahan ya. Kayak teman saya hijrah dari kampung ke kota ya, dia tidur di masjid sampai dia jadi marbot, tapi dia semangat sambil sekolah ya kan, kuliah, akhirnya dia sekarang jadi kepala cabang toko Sabar Subur di Tangerang. Nah itu niatnya dia emang pengen beribadah, dia cari masjid itu ketika dia hijrah. Nah seperti itu ya. Ya Pak An. Pendalaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kejutan. Mohon izin, Mas, lagi. Jadi, Bapak pernah kerja jadi Apa? jemaah Islamiyah. Iya, jadi. Ya. Intinya jil bubar. Pertanyaan saya, Mas, saya mohon komentar. Ini apakah bubarnya jil ini termasuk jihad atau apa sebetulnya? Ya, karena dilihat momentumnya Muharram masuk, dilihat dari lain-lainnya masuk. Mohon komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disebutkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini jamaah Islamiyah yang mana nih? Hah? Ya kalau dia bertentangan atau yang dilarang ya enggak. Hah? Ya. Jadi ya sebisa mungkin diajak musyawarah dulu kalau untuk itu ya. Untuk pembubaran ya musyawarah, jangan kayak siapa itu ya, Safik ceramahnya dibubarkan. Ternyata setelah diteliti satu-satu ceramahnya nggak ada itu yang apa membuat keonaran, nggak ada yang membuat kerusuhan gitu. Dari ratusan ceramah didengerin nggak ada itu. Nah itu kan berarti fitnah ya, emosional aja itu ya, nafsu ya, karena bukan golongannya. Nah itu kalau bisa dimusyawarahkan seperti itu ya. Jihad bukan seperti itu. Jihad kan tadi disebutkan banyak jihad caranya ya. Jadi bisa kita lakukan dengan cara musyawarah. Kalau dia dengan perang dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran, bukan dengan senjata, dengan kekerasan seperti itu. Kalau dia senjata baru kita dengan senjata. Nah itu salah berjihad dengan seperti itu. Orang dia dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran, kita argumentasi, duduk bareng. Apa yang membuat jadi terlarang, itu yang benar gitu ya, seperti itu, bukan dengan kekerasan atau malah dengan kekuasaan, power ya, seperti itu. Jadi belum tentu bisa disebut jihad juga ya, kecuali kalau emang udah jelas-jelas itu melanggar, maka itu boleh ya, itu dengan kekuasaan boleh di stop, seperti itu ya. Ya puas nggak puas cukuplah. Kita hatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.